Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati shaffa. Demi rombongan malaikat yang bersaf. Shaf. Malaikat itu bersaf, berbaris, tertib, berjamaah. Satu, rukun bersatu. Fazajirati zajara. Demi rombongan malaikat yang menjaga dengan sungguh-sungguh. Jadi malaikat ini apabila dikasih amanah atau kepercayaan betul-betul menjaga dengan sungguh-sungguh. Fattaliyati dzikra. Malaikat ini semua membaca Al-Quran dan menyampaikannya, melaksanakannya. Ini pelajaran juga untuk kita, karena Al-Quran ini kita baca. Tapi bukan berarti tidak membaca ilmu-ilmu yang lain, seperti As-Sunnah dan lain-lain. Inna ilahakum lawahid. Tuhan kalian itu hanya satu. Rabbus samawati wal ar. Pemilik, pengayom, yang memenuhi segala kebutuhan makhluk yang ada di beberapa langit dan bumi. Wa ma bainahuma. Wa rabbul masyarik. Allah yang menguasai timur dan barat. Tempat terbitnya matahari yang menjalankan Allah, dan matahari beribadah, tunduk patuh kepada perintahnya Allah. Karena dulu orang menganggap bahwa matahari ini luar biasa, sehingga dipertuhan atau menganggap bahwa manfaat matahari ini luar biasa, padahal ada yang lebih dari matahari, yaitu pemilik dan pengatur, penguasa dari matahari tersebut. Inna zayyanna sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Setelah Allah menyampaikan tentang penguasaan, semua yang ada di arah timur, barat, utara, selatan itu dikuasai oleh Allah, sehingga apabila kita berada dimanapun, atas pantauan dan penguasaan, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, inna sesungguhnya Allah, zayyana yaitu menghiasi siapa Allah, as-sama kepada langit. Jadi hidup dengan perhiasan itu perlu. Menghiasi tubuh, bersih, mandi, harum, rumah juga rapi, perhiasan emas kalau punya juga disimpan atau dipakai sekedarnya atau sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Allah memberi contoh menghiasi langit ad-dunya, langit yang terdekat, bizinatinil kawakib, dengan beberapa bintang-bintang. Jadi lampu itu ada lampu yang terang, ada yang redup, mau dipakai untuk baca, apa dipakai untuk ruang tidur, dan lain sebagainya. Wa hifdzam min kulli syaitanin marid. Dan Allah yang menjaga dari berbagai gangguan yang marid. Marid ini bisa diartikan durhaka, setan yang kerjaannya selalu mengganggu ketenangan manusia. Allah menciptakan manusia, Allah juga yang menjaga dari berbagai kandungan, dari berbagai gangguan. Sehingga apabila kita mempunyai amanah, kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya, kelangsungannya maupun gangguan-gangguan yang mungkin menimpanya. La yasamma'una ilal mala'il a'la. Syaitan itu tidak pernah bisa mendengar, apalagi menjangkau, mengalahkan pembicaraan malaikat, apalagi firman Allah, wa yukdzafuna min kulli janib. Mengganggu manusia aja nggak bisa, apalagi mengganggu malaikat.
Maksudnya malaikat menyampaikan Al-Quran tidak mungkin diganggu dan tercampur dari bisikan syaitan. Dan tentu kita menjauhnya. Wa yukdzafuna min kulli janib. Tapi di sisi yang lain Allah mengingatkan namanya syaitan ya tugasnya mengganggu. Oleh Allah dilempari siapa mereka min kulli janib dari segala penjuru karena mereka datang gangguan itu dari segala penjuru. Kanan, kiri, depan, belakang dengan berbagai cara. Duhuran. Mereka itu selalu dihardik, diusir, dijauhkan dari manusia agar manusia hidup dengan tenang. Tapi ada kalanya bisa dikatakan setan yang nggak mengganggu, malah manusianya yang mengganggu setan. Setan tidak merayu manusia, malah setan yang merayu manusia yang merayu setan. Duhurau walahum azabu wasib. Walahum dan yaitu bagi mereka azabun adapun azab wasib yang kekal. Illa man khatifal khatfah kecuali yang dia mencuri-curi pembicaraan meskipun begitu tidak mampu karena fa'atba'ahu maka diikutkan dikejar mengejarhu kepada syaitan yang mencoba khatifal khatfah mencuri pendengaran untuk disampaikan kepada paranormal lalu sudah penjelasannya tidak jelas, remang-remang atau abu-abu, lalu ditambahi kebohongan. Itu biasanya yang terjadi bagi paranormal dan lain sebagainya. Fa'adba'ahu syihab, apa bintang saqib yang menyala, sehingga terbakar. Kita perlu menempatkan diri pada waktu dan tempat yang tidak diganggu oleh syaitan, dan kita perlu menjaga diri, dan perlu ada orang yang menjaga kita, dan kita minta perlindungan kepada Allah agar selalu dijaga dari gangguannya. Fastaftihim ahum asyaddu khalqa. Kemudian coba dipikirkan baik-baik, tanyakan kepada orang-orang musyrik Mekah, ahum asyaddu khalqa, apakah teman mereka, koalisi atau setan atau Tuhan selain Allah yang lebih kuat, lebih hebat, lebih canggih penciptaannya. Allah telah menciptakan manusia, langit, bumi, matahari, dan seisinya. Amman khalaqana, atau yang hebat itu malaikat, atau yang hebat itu syaitan, atau yang hebat itu semua ciptaan-ciptaan makhluk selain Allah tentu. Inna khalaqnahum min tin. Ini pelajaran agar kita tidak mempertuhan selain Allah. Karena manusia itu diciptakan min tin dari tanah. Lazib yang liat. Jadi pelajaran dari Allah bal ajibta wa yaskharun. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sempat heran. Kenapa heran Nabi sudah diberi kenikmatan sedemikian rupa, penjagaan sedemikian rupa, kenapa kok masih ingkar kepada Allah, masih jauh dari Allah? Wa yasfarun. Bahkan mereka menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kebenaran. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Kalau bahasa yang lain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mengapa bukannya mendekat malah curiga kepada yang telah memberi, menitipkan, mempercayakan, yang telah sangat berjasa, malah kita tidak dekat kepada kebenaran. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Kalau dikasih peringatan yang baik, yang benar, yang indah, mereka tidak mau ngambil pelajaran. Wa idza ra'au ayatai yastaskhirun. Apabila mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat dibacakan, mereka selalu mengolok-oloknya. Wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Ini maksudnya orang kafir ya. Jangan ayat-ayat seperti ini diarahkan kepada ada kalanya kita ini ayatnya benar tapi diarahkan kepada sesuatu yang kurang tepat dengan kepentingan masing-masing. Wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Mereka beranggapan bahwa Quran ini, bahwa kebenaran ini, ajaran dan dakwah dari para nabi ini adalah suatu sihir yang nyata. Idza mitna wa kunna turaba.
Mereka beranggapan apabila kita betul-betul kunna turaba, karena didahulukan betul-betul menjadi tanah, hancur tulang belulangnya, waman tulang belulang hancur, ainna lamab'utsun, apakah kita akan utuh kembali, dibangunkan kembali untuk hidup lalu mempertanggungjawabkan di hadapan makhluk-makhluk yang juga hidup kembali dan utuh. Awa aba unal awwalun. Kalau kamu ragu, maka telah terdahulu, jangankan kita, umat-umat yang lalu juga akan dibangkitkan. Buktinya sesuatu tidak ada menjadi ada, dan seterusnya. Ada siang, ada malam, ada kehidupan, ada kematian, dan ada sejarah orang yang dahulu yang lebih kuat dari kita. Ada yang baik, ada yang tidak baik, dan seterusnya. Awa aba unal awwalun. Ini pelajaran ketika nenek moyang kita kurang pas, kurang tepat, atau apa yang telah lalu yang kurang tepat, kita tidak mengikutinya. Karena ketika kita mempertahankan aturan adat istiadat dari nenek moyang kita yang kurang tepat, maka kita dianggap sama melakukan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Awa aba unal awwalun kul na'am wa antum dakhirun. Semuanya akan dihidupkan utuh, dimintai pertanggungjawaban, dan apabila jauh dari kebenaran akan menjadi orang yang dakhirun. Dakhirun itu terhina. Adapun kalian yaitu dakhirun. Fa innama hiya zajratu wahidah, maka sungguhnya lama bungsun, adapun lama bungsun membangunkan kembali utuh itu zajratu wahidah. Satu kali teriakan saja, maksudnya kalau Allah berkenan langsung hidup utuh. Fa idza hum yanzurun, maka tiba-tiba adapun mereka yang turun, yaitu melihat segala hasil perbuatan mereka semua. Seperti kalau di CCTV kita bisa melihat perbuatan kita dulu waktu masih bayi, lahir bayi, merangkak, jalan, sampai TK, SD, dan seterusnya. Fa'idha hum yanzurun. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Dalam keadaan seperti itu, mereka akan menyampaikan, aduh ternyata betul, celaka, ini yang dimaksud hari pembalasan. Hadza yaumul fasl alladzi kuntum bihi tukadzibun. Yaumuddin ada kalanya disebut yaumul fasli. Fasli itu dirinci semua perbuatan kita. Disampaikan secara terinci, lalu dibalas, lalu diputuskan. Itu yaumul fasli. Lalu dipisahkan. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Sesuai zumara, sesuai dengan kelompok golongan dulu waktu hidup bersama siapa, berada di mana, membela siapa, bersama siapa. Allazi kuntum bihi tukadzibun. Inilah kehidupan yang pasti menjadi kenyataan yang dulu kita tidak percaya. Seperti kita tidak percaya bahwa sebentar lagi kita akan tidur. Padahal setelah tidur bisa saja kita bangun atau juga langsung tidak bangun lagi. Usyurul ladzina zalamu, kalau begitu tolong malaikat mengumpulkanlah siapa kalian semua. Alladzina, kepada orang-orang zalamu yang telah menzalimi dirinya sendiri dengan cara melakukan maksiat, itu namanya zalim pada diri sendiri, karena akibatnya kembali kepada dirinya sendiri, pada pelaku. Kumpulkanlah orang-orang semua yang zalim itu, wa azwajahum, dan pasangan-pasangannya, koalisinya, teman-temannya, pendukungnya, pemilihnya, semuanya. Wa makanu ya'budun, dan semua yang mereka sembah min dunillah, yang mereka sembah dari selain Allah. Fahduhum, maka hantarkan, tuntun mereka ila siratil jahim, untuk dibawa kemana? Dijerumuskan ke neraka jahanam, jahim. Masya Allah, ini semacam peringatan tegas ya. Ya, penghinaan bagi orang yang dulu menghina Allah. Suruh tuntun, suruh berikan hidayah, tapi hidayahnya bukan ke surga, tapi sebagaimana dulu Anda minta tuntun dan maunya dituntun ke siratil jahim. Sekarang ya mesti dituntun ke sana juga. Nggak mungkin kalau dulu. Kemana arahnya? Waqifuhum, lalu suruh tahan. Tidak langsung. Tidak langsung orang itu masuk ke surga atau masuk ke neraka. Tidak. Semuanya pakai proses. Dihisab, diadili. Waqifuhum.
di situ di wukuf. Wukuf itu dihentikan untuk diperiksa satu persatu. Tidak ada yang lolos. Itu yang dimaksud faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itu ada istilah wukuf. Wukuf itu untuk mengkoreksi diri. Seberapa banyak dosa kita dan lain sebagainya. Wukuf. Wukuf sama dengan iktikaf. Kalau iktikaf di masjid itu kita tinggal di situ sebentar, habis sholat untuk berzikir, untuk mengkoreksi segala kekurangan kita. Oh, itulah wukuf. Jadi i'tikaf, wukuf, dan pada saatnya kita mesti wukuf. Wukuf itu mati. Karena kita sudah tidak bisa berusaha lagi untuk menambah, kecuali apabila kita mempunyai amal sedekah yang nilainya bisa bertambah, dan seterusnya. Ada ilmu yang bermanfaat, ada keluarga yang bisa mendoakan yang baik-baik, dan seterusnya. Waqifuhum. Disuruh berhenti dulu untuk diperiksa, innahum mas'ulun, karena mereka semua itu akan ditanya sekecil apapun. Jadi banyak-banyaklah membaca, mempelajari, dan memikirkan dan mengamalkan. Fattaliyati dzikra. Tali itu mengikuti, berurutan. Karena huruf demi huruf berurutan Al-Quran itu. Dan dibacanya juga berurutan. Ya, berurutan, taliyat itu mengikuti. Oleh karena itu tilawah. Tala yatlu, tilawah. Fattaliyati dzikra. Demikian ini penjelasan insya Allah ada di Tafsir Al-Qurtubi juz 15 halaman 57, dari 57 sampai halaman 70 dari kiri ke kanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.